Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Susan Pardiansyah, Eskom, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, Teknik Komputer dan Informatika Universitas Negeri Malang, akan menyampaikan best practice pada mata pelajaran pemrograman dasar materi operasi aritmatika kelas 10 TKJ. Metode yang saya pakai pada best practice kali ini adalah metode STAR, di mana metode STAR ini uh, menyakup situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan kali ini adalah yang pertama, meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dengan berbasis masalah pada mata pelajaran pemrograman dasar materi operasi aritmatika. Sesuai dengan metode STAR yang saya pakai, yaitu S yang pertama adalah situasi. Di dalam situasi, di sini yang akan kami bahas adalah latar belakang, di mana latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru. Lalu yang kedua, model dan metode mengajar guru belum sesuai. Yang ketiga, sumber belajar yang digunakan oleh peserta didik masih terbatas. Yang keempat, penggunaan media teknologi dalam pembelajaran masih belum maksimal. Yang kelima, pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih monoton. Yang keenam, motivasi siswa dalam belajar masih kurang. Yang ketujuh, hasil belajar beberapa peserta didik masih rendah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Yang pertama, praktik ini penting untuk dibagikan agar praktik pembelajaran ini berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk bekerja sama, berkomunikasi dengan peserta didik lain dan dengan guru. Yang keempat, praktik pembelajaran ini dapat dijadikan contoh penerapan pembelajaran inovatif oleh guru di sekolah yang ingin menggunakan model pembelajaran inovatif dan memanfaatkan teknologi dalam mengajar. Selanjutnya masih di situasi, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktik ini? Adapun peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini adalah dimulai dari menentukan masalah, mengeksplorasi penyebab dari masalah yang diangkat, berdiskusi dan melakukan wawancara dengan berbagai pihak seperti teman sejawat, kepala sekolah, dan para pakar yang membidangi. Kegiatan ini dilanjutkan dengan menyiapkan bahan dan metode pembelajaran yang sesuai dan melakukan peer teaching untuk menguji rencana pembelajaran sebelum mempraktikkan di kelas. Selanjutnya dari STAR T yang kedua, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuannya adalah guru kesulitan mencari media ajar seperti video materi yang cocok untuk kondisi peserta didik, durasi waktu, dan lain sebagainya. Selain itu, sekolah tidak memperbolehkan peserta didik membawa smartphone ke dalam lingkungan sekolah, sehingga mengharuskan pembelajaran di dalam laboratorium komputer sebagai pemanfaatan teknologi internet. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Yang terlibat antara lain kepala sekolah sebagai penanggung jawab dalam sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang mendukung kegiatan aksi ini, kepala laboratorium yang memberikan izin pemakaian laboratorium, dan tentunya peserta didik sebagai siswa di dalam kegiatan ini. Selanjutnya aksi. Aksi yang saya lakukan adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, untuk menghadapi beberapa tantangan tersebut adalah melakukan konsultasi dengan beberapa pihak sekolah. Yang kedua, mencari kajian literatur yang relevan dengan masalah yang diambil.
Yang ketiga, menyusun perangkat pembelajaran mulai dari penentuan model pembelajaran yang dipakai, yaitu problem based learning atau PBL. Yang keempat, membagikan LKPD kepada peserta didik. Yang kelima, mempresentasikan hasil. Yang keenam, melakukan penilaian hasil kinerja dan pengetahuan peserta didik. Yang ketujuh, menemukan kesimpulan hasil, memberikan refleksi, menyampaikan materi yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya, dan yang terakhir adalah berdoa dan salam. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Yang terlibat adalah pertama, saya mewawancarai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yaitu di sini Bapak Ahmad Sardan SPDGR. Yang kedua adalah rekan sejawat saya, yaitu Bapak Lalu Rajib Rian Kurniawan Eskom GR, di sini selaku guru jurusan RPL. Yang ketiga, tim Sabta Media SMKN 1 Paraya Tengah. Yang terakhir adalah peserta didik, tentunya siswa kami kelas 10 TKJ. Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Sumber daya atau materi yang saya pakai adalah saya mengambil bahan materi yang digunakan bersumber dari internet seperti artikel web, video, dan buku. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama, peserta didik mengalami perubahan cara belajar. Yang kedua, peserta didik menjadi lebih aktif dan pemahaman tentang materi lebih meningkat. Peserta didik juga semakin terampil dalam diskusi dan bertanya. Peserta didik juga menyampaikan respon positif berdasarkan kuesioner yang diberikan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengikuti sintaks yang terdapat pada model problem based learning dan langkah-langkah dalam menyelesaikan LKPD. Apakah hasilnya efektif? Ya, tentunya dari hasil pengamatan kami ketika kami melakukan praktik pembelajaran di lapangan, strategi pembelajaran ini lebih efektif digunakan karena tujuan pembelajaran telah tercapai oleh sebagian besar peserta didik. Yang terakhir, bagaimana respon lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Beberapa guru sejawat merespon cukup baik hasil pembelajaran saya, dan strategi yang saya gunakan juga mendapat apresiasi dari beberapa teman rekan sejawat, dan kepala sekolah dan wakasek bidang kurikulum juga sangat mendukung dengan adanya penerapan strategi ini untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Demikian, terima kasih. Demikian itu saja hasil best praktik saya selama mengikuti kegiatan PPG ini dari awal sampai akhir, sampai menyusun best praktik kali ini. Terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah memberikan ilmu-ilmunya kepada saya, dan tentunya guru Pamong yang setia menemani kami ketika melakukan GIMIT. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.